Dian, Hai, kabar lu gimana? alhamdulillah baik. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Bareng aku, Dian Clarissa, yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai. Topik kita kali ini tentang yang dekat banget nih sama hidup remaja. Ya, dan gue Nudan. Hai. Hari ini kita bakal bahas soal remaja, media sosial, antara stres dan eksis, topik yang ya kita pasti bakal relate banget sih buat kita semua di sini. Bener banget, dan pastinya kita nggak sendirian, karena kita udah kedatangan narasumber. Temen sendiri loh. Halo Kamil. Hai, makasih ya udah ngundang gua. Kita mulai dari yang ringan dulu ya. Kenapa sih kita angkat tema ini? Karena hampir tiap hari kita buka sosmed. Dan rasanya capek banget gak sih? Ya, banget kayaknya. Mau buka Instagram sebentar, tahu-taunya jadi sejam, 2 jam, terus malah mikir kok hidup orang-orang keren banget ya. Bener banget. Itu hal yang sering banget terjadi di hidup gua juga sih. Kayak ya kadang ngelihat postingan orang langsung ngebandingin diri kita sendiri kayak kok dia bisa ya kayak gini, kok gua enggak. Yang ngerasa kurang ya? Benar-benar. Iya bener. Lu sendiri Mil, pernah ngerasa harus eksis atau enggak? Pernah sih, dulu gua kayak apa ya? Apa-apa tuh gua posting gitu loh. Terus habis itu gua langsung kayak mikir, tapi kok gue kayak orang kayak gini, gue kok nggak kayak mereka gitu lah, kayak beda banget gitu vibes-nya. Remaja sekarang tuh kalau nggak update sehari, rasanya kayak kurang banget. Bener banget, kayak hampa gitu hidup, tapi kayak lama-lama FOMO gitu nggak sih? Iya, ngikutin tren-tren. Padahal belum tentu apa yang mereka tunjukin tuh real ya. Bener-bener, kadang itu cuman buat nutupin, kayak dia punya topeng gitu kali, Ya, topengnya banyak banget ya. Jadi validasi ya? Iya banget, ya itu kita kayak buat di apa ya, apresiasi sama orang-orang gitu loh, kayak ini dia pencapaian ini, terus dia kayak aduh pokoknya biar ya haus validasi gimana sih? Wajar nggak sih? Haus-hausnya validasi. Ya, wajar, kan semua orang pengen dihargain. Ya kalau nggak bisa ngehargain gimana dong? Nah, tuh. Tapi gue pengen tahu dong Mil, gimana sih cara ngatasin stres yang terkait dengan penggunaan media sosial kalau menurut lo? Kalau menurut gua sih, diri gua pribadi ya, gua off sosmed yang gua punya kayak Instagram, Twitter, sekarang tuh X ya. Iya, Ya, terus TikTok, bahkan WA pun gua nonaktifin. Ya mungkin lu pasti orang-orang yang kalau galau tuh pasti diaktifin Instagram. Iya segala benar. macam. Tapi yang diaktifin tuh yang akun first gitu. Hilang dari dunia. Iya, dunia terlalu tipu-tipu. Oke, masuk ke sisi gelap media sosial. Menurut lo, Mil, apa penyebab stres yang paling serius? Penyebabnya yang paling serius biasanya sih kayak kita ngelihat orang nih, misalnya dia kayak Hilda nih ngupload kesehariannya dia liburan, terus gue ngelihat kayak ih dia seru banget ya liburan, kok gue enggak. Itu kan bisa ngakibatin kayak iri gitu loh, ngelihat orang kok dia bisa gitu. Dibandingkan orang lain ya? Bener-bener. Tapi kan gak semuanya tuh yang apa yang mereka tunjukin tuh gak semuanya nyata. Ya aslinya tuh kayak gitu, mereka nggak mungkin gitu. Iya benar. Tapi kebanyakan penyebabnya sekarang kalau iri kayak gitu bisa nyari di Pinterest. Jangan sampai kayak gitu. Aduh, itu paling penyakit paling kayak. Tapi gue tahu cara ngatasin buat orang-orang biar nggak iri sama gue. Gimana tuh Dan? Kayak misalkan gue jalan-jalan hari Minggu, gue nguploadnya pas udah di rumah lagi rebahan. Ya, Iya. Itu apa karena nggak boleh paketan? Kan apa istilahnya? Misalnya HP-nya iPhone, terus lu nggak boleh paketan, kayak HP doang IP, paketan iya kayak. Itu santas ya guys. Maaf, ampun, izin ya. Bener. Terus apa lagi, Mil? Terus tadi ngebandingin diri udah. Udah, cara lo ngatasin komentar negatif deh. Ya, Oh iya, sekarang banyak banget tuh ya yang Ada komentar AVT kita. itu head comment paling bikin sakit hati sih ya, kayak anjir. Gue sih kalau gue ngatasinnya dengan cara
ya kalau itu jangan terlalu dibawa ke hati. Mungkin emang dia nggak tahu gitu apa ya diri kita sendiri gimana, ataupun yang bisa aja dia yang iri gitu sama kita. Jadi Padahal harusnya nggak boleh nggak usah dipikirin lah ya komentar Iya. negatifnya. Benar, kalau terlalu dipikirin kayak Stres. sakit sendiri. Iya itu kadang pemicu orang-orang stres. yang nge-hate komen tuh kayak seakan-akan lupa kalau yang baca itu orang juga padahal. Iya, bukan nabi boy. Ingat boy, ampun Nabi juga malaikat. punya hati kali. Iya, Iya. ampun malaikat. Izin. Izin. Hah? Lagi nggak? Lagi? Apa lagi? Ya, kita bakal bahas soal mungkin gimana harus berpenampilan baik di sosial media. Benar, benar. Ya nih banyak remaja yang ngerasa harus kelihatan keren terus di sosmed. Ya mungkin kayak estetik terus kayak glowing, foto Harus harus keren. bagus. Nah, Ya. itu dia. Aduh takut gigi gua nggak estetik ya kayaknya. Gua mau nanya dong Mil, satu lagi. Kayak gimana sih lu cara ngatasin buat membatasi waktu nih di Iya. sosial media? Kalau gue sih pribadi kadang cuman main IG 1 sampai 2 jam. Tapi kadang kalau keterusan tuh kayak ya itu dunia gue sih sebenarnya, main sosmed diem di kamar. Cuman itu tuh emang nggak baik kelamaan gitu loh. Tiba-tiba ada 12 jam aja di kamar. Iya. Jujur sih gue 20 jam ya. 24 jam. Ya udah oke. Nggak 4 jamnya cuma di luar, 20 jamnya di kamar. Gitu ya. Iya itu gue. Kalau kalian? Gue paling buka sosmed seperlunya sih sekarang. Udah mulai aktif lagi ke dunia nyata. Aja. Kayak udah nggak ada apa-apanya nggak sih di IG? Tapi nyari balance yang opsi tetap waras itu susah ya. Iya bener banget. Apalagi kayak buat menjaga kesehatan mental kita kalau di sosmed. Iya. Dan Banyak. gampang juga. Banyak tuh kayak di info Tangsel gitu-gitu atau info Ciledug. Tangerang. Info Tangerang kabarku. Itu kayak berita-beritanya kayak banyak anak remaja bunuh diri gara-gara dibully, terus gara-gara Instagramnya tuh apa ya kayak di head comment gitu loh. Nah, itu tuh sekarang di generasi kita lagi maraknya soal mental health, ya kan? Iya, bener banget. Masuk ke sosmed gak sih? Kan bikin AVT nih, terus kepikiran sehari-hari, bikin stres. Kalau nangis setiap malam karena bacain kayak gitu, Komen. itu wajar gak sih? Atau berlebihan? Jam. Bab berlebihan. Berlebihan sih. Itu berlebihan banget ya. Aduh. Terus? Kalau lu bisa cara ngebedain antara ini real life, ini media sosial. Kalau gue sih dulu nggak bisa. Sekarang bisa karena dulu gue pas SMP tuh gue nggak punya banyak waktu di luar. Karena ya kegiatan gue tuh SMP cuman kayak sekolah, pulang, udah nggak ada kayak kan kalau anak sekarang kan sekolah nggak nongkrong tuh nggak keren ya. Iya. Kan kebanyakan kayak gitu kan. Iya. Nah, gue tuh di SMP tuh cuman ya udah sekolah, pulang, tidur, nggak main. Tapi kalau di SMK mungkin karena Banyak ya juga. banyak kegiatan. Jadi gue kalau buat sosmed kayak udah kurang. Tapi jujur ya, kalau gue dulu tuh lebih banyak teman online. Iya teman online, Ah. IBF, Internet Best Friend. Lu punya? Gue enggak gitu. Gue lebih banyak di teman Instagram mungkin. Mutualan? Oh Jadi enggak. follow-followan aja. Nah, terus enggak dong, emang gue salah ini. Kalau Nggak gue salah sih. itu. Nah, terus gue kayak bisa hampir nggak kenal temen dari rumah gue sendiri gitu, kayak relate gue nggak punya teman sama sekali. Jadi lu kayak komunikasinya cuma teman online gitu ya? Makanya kalau ketemu orang kayak wibu. Oh ibu, gue dulu juga ibu. Tapi kalau gue punya teman online juga sih, makanya dulu gue nggak terlalu fokus sama dunia nyata. Teman online gue ada yang dari Sukabumi, Jepara, sama yang paling jauh tuh, yang paling jauh tuh Jepara, yang paling ini Jogja. Waktu itu udah ketemu yang di Jogja. Kalau gue sih rata-rata anak Medan kemarin bulan Februari gue baru ngumpul. Oh Serius iya. nyata ini anjir. Gue baru ketemu yang di Jogja gara-gara gue pas SMP tuh ke Jogja kan ada tuh kan study Iya, iya. tour.
Itu. Kemarin tuh mereka pernah nyamperin gue kesini. Terus Oh dia nyamperin iya dari Sukabumi, Bandung, terus Medan rata-rata. ke Tangsel. Iya. Oh, ke Tangsel. Padahal Tangsel nggak ada apa-apa. Iya. Ada gua. Oh, aduh. Oh ya kan kerjanya nyari Hilda, dari Hilda. Nah, udah back to the topic guys. Ya oke, balik lagi. Terlalu jauh ya tadi. Solusinya nih, tips apa Mil biar remaja tetap enjoy main sosmed tapi nggak stres? Yang pertama sih, yaitu main sosmed dikasih waktu sejam atau 2 jam. Mungkin seperlunya kalau emang nggak penting-penting banget, ya udah Biar nggak selesai. kepaku sama sosmed ya? Iya benar. Terus kayak lu ada tips nggak sih? Misalkan, aduh gue tadi pengen nanya apa ya? Apa tuh tips apa nih? Tips and trick. Ya, tips and tricks buat anak muda, anak muda di seumuran kita. Gen Z. Ya, cara ngurangin media sosial. Ya mungkin nggak terlalu full banget kita Full main non-aktifin. HP gitu ya? Nggak, maksudnya kayak nggak full aktif, kayak nggak full banget nggak main sampai nggak main banget. Oh kayak misalnya nggak harus di nonaktif, nggak perlu juga main terus gitu. Nah iya. Kalau menurut gue sih kan itu harus balance ya. Kalau emang nggak mau di nonaktif ya mungkin dikasih waktu dulu nih kita buka sosmed. Habis itu kita punya kegiatan nih. Kan sekarang banyak tuh kegiatan kayak lu pernah lihat nggak sih futsal fun game? Iya fun game. Nah, Ya itu kayak ikut kayak gitu juga bisa atau itu dia maksud gue tuh kayak sosmed sekarang tuh jujur kita butuh Betul. karena dari banyaknya misalkan contoh buat abang-abang kita Iya. buat nyari kerja, dari nyari lowongan dari sana kan, karena kita nggak bisa menolak kenyataan, denial. Iya benar. Benar banget. Kayak timeline itu kayak makanan juga, harus sehat. Iya, ya itu yang tadi gue bilang harus balance. Kalau enggak ya lebih banyak yang di real life-nya, terus yang di sosmednya itu dikurangin. Ya intinya jangan yang ngebuat stres atau OVP lah. Kayak cari hal positif, kayak ngefollow akun-akun. Mungkin kalau emang suka masak, cari akun yang bisa buat masak. Terus kalau emang suka kayak apa sekarang kalau cowok modif motor itu hobi racing. Iya, itu apa? Hildan Racing. Iya. Oh, Hildan nggak racing? Enggak dong. Oh, enggak. Dian berarti. Aduh, enggak dong. Pembalap. Jadi Rossi. Ya. Terus apa lagi tuh? Eksis mungkin boleh ya. Boleh tapi banget jangan dong. sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Benar. Karena kita semua lebih dari angka dan statistik. Betul. Kadang kalau nggak eksis dikit, dibilang gaptek. Terus kalau kelebihan eksis, dibilangnya alay. Itu dia. Gimana ya perasaannya kalau dibilang alay? Padahal lu pernah nggak sih mikir nih, kayak lu misalnya punya akun nih, terus lu ngeposting menurut lu itu tuh bagus. Ya biasa aja gitu kayak bagus. Tapi orang bilang kayak, ih dia pamer, ih alay banget. Itu kalau kalian berdua gimana? Kalau gue sih lebih ke gimana? Bodo amat sih gue. Nggak mikirin ya? Mikirin udah biarin aja. Tapi kebanyakan ada orang yang mikirin, terus kayak sampai kayak berhari-hari. Iya, sampai gak makan, gak minum, gak keluar kamar, dah. Tapi sebenarnya kalau buat gua, kalau orang kayak gitu mau bilang lebay juga nggak bisa. Ya, itu kan mereka punya hati. Iya, punya perasaan sendiri nggak sih? Kalau gua lebih bodo amat sih, gua lebih enjoy ya. Iya, enjoy aja. Enjoy. Mau apapun tuh perspektif orang. Iya. No problem. Kalau lo bisa kasih satu pesan untuk remaja yang lagi struggle sama sosmed, itu apa, Mil? Pesan dari gua, jangan ngerasa diri kalian itu kurang. Nah, benar. Karena ya diri kalian itu ya punya diri kalian sendiri. Apa sih? Pokoknya diri kok belibet. Intinya tuh diri kalian itu punya diri kalian sendiri. Kalian punya porsinya masing-masing. Terus juga intinya gak boleh terpaku sama omongan orang. Ya. Hidup ini bukan perlombaan. Benar. Kita punya garis finishnya masing-masing sih ya. Kalau ngikutin orang terus, nanti dia sukses, kita enggak, karena itu jalannya dia. Kita beda jalannya.
Dan jangan lupa nikmatin hidup tanpa kamera sesekali. Ya, bener. Kadang itu tuh butuh banget. Kayak ya lo buat istirahat, hidup lagi capek-capeknya. Nih kayak gini nih, kita di kelas 2 udah pada nyari Banyak PKL. tugas. Aduh, Tapi kadang kalau buat nangkep momen tuh lebih kepilih-pilih sih kalau gue. Kalau buat sekarang sih ya. Kita butuh kamera kali ini guys. Iya, karena momen tuh juga penting sebenarnya. Cuman ya tahu batasannya itu dari diri kita sendiri aja sih. Jangan yang nikmatin konser pakai HP ya guys. Ya, kadang tuh konser boleh, nonton konser tuh boleh sambil apa di videoin gitu. Iya. Tapi habis itu udah nggak usah sampai selesai gitu loh. Nikmatin. Ya buat apa sih bayar mahal-mahal? Karena ya kalau buat rekam sebenarnya nggak apa-apa sih buat makan story lo pada. Iya, buat kasih makan followersnya. Benar-benar. Ya kayak gue nih besok abis ulangan langsung UBL nonton Hindia dan Fis. Oke, harapan lu buat remaja yang denger podcast ini apa sih Mil? Harapan gue ya Buat buat seumuran kita semua lah. buat kita semua dan ada anak-anak kecil sekarang juga ada ya. iya yang pakai aduh yang susah. Itu kasihan. Kayak kalau menurut gue kalian juga perlu cari tontonan yang sesuai dengan umur kalian. Terus mungkin konten-konten yang sesuai dengan umur kalian juga. Kayak yang bukan umurnya ya udah di skip Iya, aja skip gitu. Intinya cari yang sepantasnya buat diri kita sendiri. Last question. Oke, pertanyaan terakhir buat gue nih dari gue ya. Ya boleh. Kan sekarang tuh banyak anak-anak kecil, Iya. misalkan anak SD. TK sih sekarang udah ada megang HP. Iya. HP kalah, gua aja kalah. Jadi maaf ya banyak yang udah mungkin orang tuanya ini ngaruh banget sebenarnya ke orang tua ya. Iya. Dari segi penjagaan ke anaknya, pengawasan orang tuanya lah. Banyak yang udah buka-buka YouTube yang Iya. lebih aneh-aneh gitu konten-konten. Karena nggak diawasin gitu ya. Nah, itu dia. Menurut lu gimana tuh saran buat para orang tua? Kalau menurut gue nih buat orang tua di luar sana ataupun orang tua gue sendiri gitu ya boleh ngasih anak HP, cuman harus mungkin diperhatiin lagi kali ya. Terus juga kayak kalaupun emang itu buat kayak kan banyak tuh sekarang ya orang tua nggak mau anaknya main di luar. Ya, terus dikasih HP. Iya dikasih HP, tapi kadang tuh anak tuh kalau udah dikasih kayak gitu pasti terpaku ya kayak oh ini punya gue pasti ya intinya gadget tuh ngerusak juga sih. Tapi ya mungkin dibatasin aja dikasih waktu. Ya paling kalau buat anak kecil sejam cukup. Maksud gue nggak apa-apa nangis nggak dikasih HP nggak apa-apa. Bener. Masih ada TV nggak sih? Tapi TV tontonannya juga berita doang sekarang. Tapi enggak, sekarang kan TV ada YouTube. Iya, itu mah yang buat Iya. Buat YouTube, nonton YouTube di TV tanpa harus HP. Yaudah. Terima kasih ya, tadi obrolan santai kita udah lumayan lama banget nih. Bener nih. Semoga bisa bantu kalian juga di sosmed untuk menggunakan sosmed dengan bijak ya guys. Bener. Ya, thanks banget ya Mil. Ya sama-sama, makasih udah ngundang gua. Bisa sharing di hari ini. Benar-benar. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.